Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Muassis Pondok Pesantren Al-Hamid, beliau Bapak Ki Haji Lukman Hakim Hamid. Yang terhormat Kepala Pondok Pesantren Al-Hamid, beliau Bapak Ustadz Ibnu Mubarak. Dan yang terhormat kepada jajaran-jajaran ustadz-ustadz serta dewan-dewan guru yang tidak bisa saya persebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim hormat saya kepada beliau-beliau semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Tak luput dari sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu diberikan syafaat beliau. Amin. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang mencintai anak yatim, yang telah disebutkan di dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahal bin Sa'din anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha wa asyara bi isba'ihi sababati wal wusta. Yang artinya dari Sahal bin Sa'ad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dan orang yang menjamin anak yatim di dalam surga nanti seperti ini. Beliau menunjukkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini menggambarkan betapa besarnya balasan bagi orang yang memperhatikan kelangsungan hidup anak yatim. Rasulullah menjanjikan kepada orang yang memelihara dan menjamin anak yatim kelak akan masuk surga berdampingan dengan Rasulullah SAW. Beliau mengibaratkannya seperti keberadaannya jari telunjuk dengan jari tengah. Tentu dekat sekali. Apa itu yatim? Apa itu yatim piatu? Yatim atau yatim piatu adalah anak yang ayahnya atau kedua orang tuanya meninggal dunia. Tapi tidak semua anak yatim itu perlu dibantu dari segi materi. Bisa saja seorang yatim mempunyai harta peninggalan yang banyak dari kedua orang tuanya, tetapi dari segi moral dan rohani itu penting perlu diperhatikan. Mereka tetap anak-anak yang memerlukan bimbingan, memerlukan pengarahan dan pendidikan yang baik. Namun mereka yang lemah dalam segi materi, kita perlu memperhatikan dan memenuhi kebutuhannya, baik rohani maupun jasmani. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 terbagi menjadi 8 golongan atau kelompok yang kita perlu berbuat ihsan atau berbuat baik kepadanya, yaitu orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat atau yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Nah, anak yatim yang mempunyai harta peninggalan dari orang tuanya, maka kerabat dan orang yang dipercayai untuk mengasuhi anak yatim tersebut untuk berhati-hati. Jangan sampai harta tersebut dimakan secara zolim dan dengan tidak benar. Ada ancaman keras dari Rasulullah SAW. Arba'un hakun 'alallah, ada empat hak macam atas Allah. Allah yadkhilahumul jannah, bahwa dia tidak akan memasukkan mereka ke dalam surga. Wala yudhiqahum na'imuha, dan mereka tidak akan merasakan nikmatnya. Mudminu khomrin, yaitu peminum minuman memabukkan. Wakilur riba, pemakan riba. Wakilul malil yatimi, dan mereka yang memakan harta yatim. Bighairi hak, secara tidak hak. Wal aku liwalidayhi, dan mengabaikan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Hakim.
Jadi kalau anak yatim mempunyai harta warisan, hendaknya harta itu dipelihara dengan baik dan digunakan untuk keperluannya secara wajar. Setelah dewasa, hartanya dikembalikan kepadanya di hadapan saksi-saksi. Sejak itu, hartanya diurus sendiri tanpa campur tangan orang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum illa amwalikum innahu kana huban kabira. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar dengan yang baik dengan yang buruk. Janganlah kamu makan harta mereka dengan harta kamu. Sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah perbuatan dosa yang besar. Dalam kesimpulan, tausiah saya ini bahwa pentingnya menjamin, memelihara, memperhatikan anak yatim dan tidak menyakitinya, tidak menganiaya anak yatim. Dan yang telah disebutkan dalam hadis tadi, bahwa orang yang memperhatikan kelangsungan hidup anak yatim itu akan dimasukkan ke dalam surga berdampingan dengan Rasulullah SAW, diibaratkan seperti jari telunjuk dan jari tengah, dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Hanya itu dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang salah. Mohon dibuka pintu maaf selebar-lebarnya. Hanya itu dari saya akan mengakhiri tausiah saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.